Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai public speaking secara singkat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adela Tasya Nur Aini dengan NIM L100-2056 dari kelas A. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya edukasi public speaking. Public speaking sendiri tidak hanya ditunjukkan kepada mahasiswa saja, akan tetapi public speaking mempunyai peran penting untuk semua orang. Apalagi zaman sekarang kita harus dituntut agar mempunyai soft skill public speaking yang baik. Sebenarnya, kalau hanya berbicara di depan umum, itu adalah hal yang mudah. Akan tetapi, poin terpenting dari keahlian public speaking adalah bagaimana seseorang tersebut dapat berbicara dengan baik dan terstruktur, sehingga gagasan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Skill ini juga perlu diimbangi dengan kepercayaan diri dengan kadar yang pas. Pembawaan yang baik dapat membantu audiens merasa nyaman pada performa kalian saat menyampaikan sesuatu. Dari rasa percaya diri ini juga akan menggiring speaker atau pembicara memiliki body language yang tepat. Berikut adalah contoh dari pentingnya public speaking. Contoh yang pertama adalah menumbuhkan jiwa leadership dalam diri sendiri. Pemimpin yang baik perlu tahu bagaimana cara berkoordinasi yang baik dengan anggotanya. Karena itulah, seorang pemimpin perlu tahu bagaimana cara public speaking dengan baik. Salah satu bentuk implementasinya ditunjukkan melalui pengontrolan diri dalam memimpin para anggotanya. Yang selanjutnya adalah menambah rasa kepercayaan pada diri sendiri. Berbicara di depan khalayak umum dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal tersebut akan sangat berguna baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat berada di dunia kerja. Yang ketiga adalah meningkatnya pengetahuan yang kita miliki. Dengan menjalin komunikasi ke banyak orang, public speaker bisa memperoleh insight baru dari lawan bicaranya. Skill ini juga dapat sebagai alat untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami banyak audiens. Yang keempat adalah membuat kita menjadi mudah bergaul dengan banyak orang. Manfaat lain juga bisa diperoleh dan dirasakan pada kegiatan bersosialisasi sehari-hari. Seorang pembicara yang handal selalu memiliki cara agar komunikasi dapat terus berjalan. Lawan bicara akan merasa nyaman ketika berbicara dengan Anda. Tentunya, Anda akan mendapat circle yang lebih luas karena mudah bergaul pada banyak orang. Yang selanjutnya atau yang kelima adalah menjadi modal berbisnis. Kemampuan berbicara di depan khalayak umum juga merupakan modal utama bagi seorang pebisnis, terutama dalam melakukan pemasaran. Contohnya bagi seorang pemilik usaha, ia perlu mengenalkan produknya ke pasar konsumen, hingga para investor. Tentu perlu penyampaian yang sesuai, sehingga pelanggan yakin terhadap bisnis yang kita miliki. Yang terakhir adalah membuat lawan bicara kita menjadi nyaman saat mendengarkan kita.
Setelah percaya diri, hal penting lain yang dibutuhkan dalam public speaking adalah kemampuan berbicara atau berkomunikasi yang baik. Yang termasuk kemampuan berkomunikasi ini adalah cara berbicara, pemilihan kata atau kalimat yang tepat, sampai menggunakan body language yang sesuai. Kalau kita berbicara dengan orang lain seperti itu, tentu kita juga akan senang mendengarkannya. Dengan gaya bicara dan pemilihan kata yang tepat, kita bisa membantu diri sendiri untuk maju. Calon investor akan tertarik, manajer juga akan tertarik untuk mempromosikan kita, usaha atau karir kita bisa berkembang. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih profesi yang membutuhkan keahlian dari public speaking ini. Yang pertama ada reporter. Sebagai seorang reporter, kamu tidak hanya berbicara dengan narasumber saja. Profesi ini mewajibkan kamu untuk berbincang dengan penonton yang ada di rumah. Reporter juga harus menguasai berbagai macam teknik reportase, seperti membuat daftar pertanyaan, melakukan riset mendalam, dan juga klarifikasi pernyataan yang dibuat oleh narasumber. Yang selanjutnya ada Master of Ceremony atau yang biasa kita sebut dengan MC. Sebagai pembawa acara yang bergerak di bidang media dan komunikasi, seringkali akan ada perbincangan dengan narasumber atau bintang tamu yang hadir. Maka dari itu, kamu harus luas dalam melangsungkan perbincangan dan melayangkan pertanyaan yang bermutu. Tak jarang juga acara yang dibawakan dimulai terlambat, sehingga penonton harus menunggu dengan bosan. Disinilah kemampuan improvisasimu dibutuhkan. Kamu harus bisa membuat penonton tetap tertarik dan sabar menunggu acara utama dimulai. Yang selanjutnya ada trainer atau pelatih. Sebagai seorang trainer, kamu harus berbicara di depan banyak orang dalam sebuah pelatihan. Meskipun begitu, kemampuan public speaking yang dibutuhkan bukan hanya jago berbicara di depan banyak orang. Dilansir dari Talents LMS, skill utama yang dibutuhkan seorang trainer adalah kemampuan komunikasi yang baik, riset mendalam, dan juga keinginan untuk terus belajar. Kamu juga harus mendengarkan dengan saksama agar bisa memberikan jawaban dan respon yang baik kepada peserta training. Yang keempat, ada announcer atau penyiar. Announcer ini tidak hanya pada radio saja loh. Orang yang menyampaikan pengumuman di pusat perbelanjaan atau mungkin acara besar juga bisa disebut dengan announcer. Profesi announcer membutuhkan kemampuan public speaking karena mereka berbicara kepada khalayak ramai. Dikarenakan ada banyak orang yang mendengarkan, announcer harus membuat orang-orang tersebut menerima pesan yang ingin disampaikan. Kamu harus bisa merangkai kata-kata dengan baik dan menyampaikannya secara jelas. Yang selanjutnya ada interpreter. Dilansir dari National Association of Judiciary Interpreters and Translators, kemampuan public speaking dapat sangat meringankan beban profesi interpreter. Mengapa begitu? Sebagai seorang interpreters atau penerjemah, tentu tidak jarang kamu akan menerjemahkan perbincangan bahasa asing dalam sebuah pertemuan formal maupun informal. Dalam pertemuan formal, biasanya interpreter akan diberikan waktu
dan platform tersendiri untuk menyampaikan hasil terjemahannya. Dibutuhkan skill public speaking yang baik agar dapat menyampaikannya dengan rasa percaya diri. Tak hanya public speaking, interpreter juga harus memiliki kemampuan active listening. Hal ini dikarenakan mereka wajib memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara, sekaligus mencari terjemahan yang sepadan dari segi bahasa dan juga budayanya. Yang terakhir, profesi yang juga membutuhkan kemampuan public speaking adalah moderator. Dilansir dari Harvard Business Review, tugas utama moderator adalah untuk memandu jalannya sebuah diskusi dan harus menjadi penengah di antara pembicara dan peserta diskusi. Kemampuan public speaking menjadi poin terpenting, terutama karena moderator harus membuat diskusi tetap hidup dan tidak membosankan. Kamu juga harus bisa berimprovisasi dan memberikan batasan ketika ada perbincangan yang melenceng dari tema diskusi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hal apa saja atau materi apa saja yang saya dapatkan ketika saya belajar public speaking di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama, materi yang saya dapatkan ketika belajar public speaking adalah teori dasar dari public speaking itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari public speaker. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah riset audience. Yang keempat adalah elemen vokal. Elemen vokal dalam public speaking terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi sendiri memiliki arti, kejelasan, atau ketegasan dalam mengucapkan kata-kata, sehingga dapat didengarkan dan dipahami secara individual. Yang kedua adalah volume. Volume sendiri memiliki arti kenyaringan relatif suara pembicara saat memberikan pidato atau menyampaikan materi. Yang ketiga ada pitch. Pitch adalah rentang suara dari tinggi ke rendah ataupun sebaliknya. Yang keempat ada rate. Rate memiliki arti kecepatan pembicara ketika berbicara. Kecepatan pembicara dalam berbicara memiliki berbagai variasi selama pidato berlangsung, tergantung pada suasana hati atau emosi yang ingin disampaikan pembicaranya. Yang kelima adalah jeda. Jeda adalah elemen strategis pidato yang meningkatkan makna dengan memberikan jenis tanda baca, menekankan suatu poin, menarik perhatian pada pemikiran kunci, atau hanya memberi pendengar jeda untuk merenungkan apa yang dikatakan. Yang keenam ada intonasi. Intonasi memiliki arti naik turunnya suara dalam berbicara. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah nada. Nada adalah sikap atau cara seseorang bersuara, sedangkan intonasi adalah naik turunnya suara, bunyi, ataupun nada. Yang kelima ada metode public speaking. Yang keenam ada praktik pidato. Yang ketujuh ada teknik presentasi. Beberapa bagian dari teknik presentasi ada merencanakan presentasi, berbagai jenis presentasi,
mempertimbangkan audiens, bekerja dalam parameter yang diberikan, dan menyusun presentasi. Yang terakhir ada visual message. Visual message menjelaskan tentang 10, 20, 30, yang artinya 10 slide, 20 menit durasi dalam menyampaikan materi, dan 30 yang berarti ukuran font size yang digunakan. Setelah belajar mengenai materi public speaking, tentunya saya pribadi memiliki harapan setelah mengikuti mata kuliah dari public speaking itu sendiri. Harapan yang pertama, bertambahnya rasa percaya diri saya saat berbicara di depan banyak audiens. Yang selanjutnya adalah membantu untuk berpikir secara kritis terhadap masalah apapun dan menyelesaikan masalahnya dengan penuh pertimbangan. Yang terakhir adalah membantu supaya saya memiliki skill leadership di segala bidang. Skill leadership sendiri berguna untuk masa depan, dan skill leadership juga berguna saat kita memasuki dunia kerja yang akan datang. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas public speaking. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di presentasi selanjutnya. Bye-bye.